Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renjani Dewi, NPM 21755060. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pertanian dan pengaturan yang mendasarinya. Akuntansi pertanian didasari dengan aturan yaitu PS akan 69 tentang agrikultur. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri kelapa sawit. Industri kelapa sawit memiliki teknis pencatatan yaitu mencatat dari persiapan lahan hingga pembibitan. Lalu industri kelapa sawit adalah industri yang cukup berkembang pesat di negara Khatulistiwa, contohnya negara Malaysia dan negara Indonesia. Industri kelapa sawit mempunyai tantangan dari penggerak lingkungan seperti menyebabkan deforestation atau perusakan hutan. Lalu struktur organisasi perkebunan sama seperti industri-industri lainnya. Hanya saja industri perkebunan ada kepala bagian tanaman yang membawahi prosedur produksi tanaman. Setiap perkebunan dibutuhkan sendiri seperti satu grup yang menjadi anak-anak perusahaan dengan tujuan untuk anak perusahaan mengalami permasalahan, maka yang bertanggung jawab yaitu anak perusahaan sendiri. Dengan aset dan investasi di perusahaan lainnya tidak bisa diklaim. Lalu siklus bisnis tanaman kelapa sawit. Pada siklus bisnis tanaman sawit terdapat yaitu studi kelayakan, setelah itu ada pengadaan lahan, setelahnya ada pembukaan dan persiapan lahan, setelah itu pembibitan dan pemeliharaan, lalu bisa dipanen, lalu pengolahan, dan setelah itu penjualan. Dari semua siklus ini mengeluarkan biaya. Setelah dari penjualan baru akan menerima pemasukan pendapatan. Lalu pada siklus bisnis tanaman kelapa sawit ini rentangnya mulai dari studi kelayakan sampai panen bisa 5 tahun. Artinya uang yang dikeluarkan di tahun ini akan menghasilkan di tahun selanjutnya. Maka setiap pengeluaran kita harus ingat di akuntansi ada konsep matching prinsip untuk setiap pengakuan beban harus diikuti pengakuan pendapatan. Jadi, jika kita mengakui beban, maka harus mengakui pendapatan sebagai timbal hasil dari pengeluaran tersebut. Jika tidak dapat diikuti pencatatan pendapatan, maka tidak boleh mencatat beban umur tanaman kelapa sawit dalam rentang 20-25 tahun. Lalu selanjutnya yaitu pengakuan perolehan. Yang pertama yaitu perolehan lahan diakui sebagai aset tetap yang tidak bisa disusutkan. Yang kedua, tanaman pertama kali diakui sebagai aset tetap yang tidak disusutkan. Lalu, perpanjangan diakui sebagai beban ditangguhkan yang diamortisasi sepanjang masa manfaat. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.